Silakan, Neng. Baik, Bu. Bentar ya, Bu. Sudah munculkah, Bu? Ya, sudah. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Galih Khairunisa Fazrina dengan judul yang akan dibahas itu studi pengaruh pemulihan layanan terhadap loyalitas pelanggan berbasis kata pemasaran word of mouth dalam industri pariwisata. Waktunya sama ya, 7 menit. Selebihnya kita akan ada tanya jawab. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Khairunisa Fazrina. Saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Studi Pengaruh Pemulihan Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Berbasis Kata Pemasaran Word of Mouth dalam Industri Pariwisata. Yang pertama, adanya pendahuluan. Menurut Kanggo et al. 2007, penelitian ini berusaha untuk menilai pengaruh infrastruktur teknologi terhadap pelanggan loyalitas di industri perhotelan di Kenya. Arokia Sami 2005 mengingat lingkungan yang bersaing, adanya kebutuhan bagi bank untuk merancang strategi yang akan membedakan satu dari yang lain. Hal ini berhasil diperoleh melalui penyampaian keunggulan layanan yang tinggi, hubungan positif antara keputusan pelanggan dengan loyalitas pelanggan, pengambilan ahli dari karya Bontis and Boker L dan Serenko 2007. Tinjauan pustaka dalam bidang reputasi meyakinkan adanya hubungan antara reputasi perusahaan dengan kinerja keuangan. Mohsan et al. 2011. Kepuasan pelanggan memperoleh perhatian meningkat dari para peneliti dan praktisi dalam bidang studi ilmiah diakui merupakan salah satu alat mendasar yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, pada akhirnya kinerja dan profitabilitas organisasi. Penelitian sebelumnya meyakinkan nilai produk merupakan faktor penting mempromosikan pengguna dan pembelian aplikasi. Lin H. dan Wang 2006, Turel O. Serenko A. dan Bontis 2007, Cheng E. C. dan Seng 2013. Teori motivasi, nilai utilitarian, dan hedonis memiliki pengaruh yang kuat berpengaruh pada perilaku pembelian baik dalam pengaturan belanja konvensional dan e-niaga. Selain itu, penelitian sebelumnya memiliki kelemahan bahwa keputusan pembelian konsumen dapat dipengaruhi oleh pendapatnya dari teman sebayanya menurut Berden dan Etzel 1983 dan yang JHX dan Le 2007. Dalam studi tentang CRM, kinerja di sektor perbankan oleh Wasira J. Januari 2016 menemukan adanya dampak signifikan CRM terhadap kinerja bank. Kanggo et al. 2007 mencari keterangan dampak positif dari CRM pada kesetiaan pelanggan. CRM didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola hubungan bisnis dengan pelanggan. CRM didefinisikan sebagai metode yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola hubungan bisnis dengan pelanggan. Pengelolaan hubungan bisnis tersebut termasuk menjaga hubungan sejahtera jangka panjang dengan pelanggan, loyalitas dan menguntungkan bagi Navimipor dan Sultan 2016. Banyak kata penulisan menyebutkan bahwa adanya berbagai keuntungan menggunakan CRM. Contohnya, keunggulan ini termasuk peningkatan loyalitas pelanggan, profitabilitas, dan kepuasan serta kinerja organisasi menurut Elcott 2014. Navimipor dan Soltani 2016 membuktikan bahwa tujuan utama dari sistem
CRM ini adalah untuk meningkatkan efektivitas implementasi proses CRM yang ada pada gilirannya mempengaruhi efektivitas kemungkinan mereka dengan pelanggan. Alipour dan Muhammadi 2011 menganggap CRM ini sebagai strategi kompetitif untuk dapat digunakan organisasi dalam meningkatkan interaksi mereka dengan pelanggan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada Navimipor dan Soltani membuktikan bahwa tujuan utama dari CRM ini adalah untuk meningkatkan efektivitas implementasi proses CRM yang ada pada gilirannya, mempengaruhi efektivitas komunikasi mereka dengan pelanggan. Alipour dan Muhammadi 2011 menganggap CRM sebagai strategi kompetitif utama dapat digunakan organisasi untuk meningkatkan interaksi mereka dengan pelanggan. Soliman 2011 menemukan bahwa CRM secara signifikan, langsung, dan positif berhubungan dengan kinerja pemasaran. Kontribusi utama dari penelitian ini dapat dikenali melewati penemuan hubungan antara manajemen hubungan pelanggan dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan terhadap pelanggan profitabilitas pelanggan terhadap retensi pelanggan, serta kepuasan pelanggan dan retensi pelanggan. Di sini ada salah satu faktor penting yang dianggap sebagai atensen dan penting untuk mengatasi hal ini adalah loyalitas pelanggan. Kesimpulannya dapat disesuaikan dengan teori CRM yang menunjukkan bahwa organisasi penting dituntut untuk mempertahankan pelanggan yang loyal dan menguntungkan. Bagi Kangu et al. 2017. Sesuai dengan kontribusi penelitian ini, mencoba untuk mengeksplorasi hubungan antara manajemen hubungan pelanggan dan kepuasan pelanggan, hubungan antara kepuasan pelanggan dan pelanggan profitabilitas melalui loyalitas pelanggan, dan hubungan antara kepuasan pelanggan dan retensi pelanggan melalui profitabilitas pelanggan. Selanjutnya ada pemulihan layanan. Pemulihan layanan Van et al. 2015 menemukan pemulihan layanan sebagai tindakan yang perlu untuk memulihkan kepuasan pelanggan dengan kegagalan layanan. Pemulihan layanan ini mengarah pada tindakan pemasok layanan yang menyediakan keluhan kegagalan layanan pelanggan. Menurut Liu dan Matila 2015, ketika kegagalan layanan berhasil diatasi, pelanggan mungkin dapat menentukan loyalitas yang lebih kuat daripada kegagalan layanan. Pemulihan layanan ini bertujuan untuk mengubah rasa ketidakpuasan pelanggan menjadi kepuasan yang lebih penting untuk membangun hubungan perusahaan dengan pelanggan. Akamavi et al. 2015. Banyaknya penelitian ini yang meyakinkan definisi pemulihan layanan yang serupa, sedangkan definisi yang paling banyak diterapkan sederhana dan jelas dirujuk ke Tan et al. 2016, bahwa pemulihan layanan ini adalah tindakan penyediaan layanan untuk menanggapi kegagalan. Isi pemulihan layanan ini adalah tindakan perusahaan untuk memperbaiki kegagalan. Menurut Hendrik et al. 2015 menentukan pemulihan layanan sebagai tindakan perusahaan untuk memulihkan kegagalan layanan pada pelanggan terlepas dari efek pemulihannya. Lee et al. 2016 mengatakan bahwa word of mouth sebagai komunikasi informal di antara konsumen tanpa niat bisnis apapun, terutama berbicara tentang produk, merek, dan konten layanan tertentu. Oman et al. 2016 menentukan word of mouth sebagai perilaku konsumen setelah menggunakan produk tertentu atau menerima layanan tertentu, secara lisan atau informal menyampaikan evaluasi atau perasaan tentang produk atau layanan dan staf layanan tersebut kepada konsumen lain. Baldus et al. 2015 menganggap word of mouth sebagai komunikasi verbal dan people to people antara penerima dan komunikasi yang terlibat dalam produksi layanan atau merek, yang dimana penerima benar-benar memahami bahwa komunikator tidak relevan
dengan produk layanan atau merek. Zhang et al. menunjukkan komunikasi word of mouth sebagai penyampaian dan komunikasi di antara orang-orang tentang merek layanan atau produk di mana komunikator tersebut bukan pemasarannya. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan Kang et al. 2017. Penelitian ini berusaha untuk menilai pengaruh infrastruktur teknologi terhadap pelanggan loyalitas di industri perhotelan di Kenya. Arokia Sami mengingat lingkungan yang bersaing adanya kebutuhan baik bagi bank untuk merancang strategi yang akan dibedakan dari suatu ke yang lain. Hasil ini diperoleh melalui penyampaian keunggulan layanan yang tinggi, hubungan positif antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan, pengambilan ahli dari Arya Bontis, N. Boker, L. dan Serel O. 2007. Tinjauan ini dalam bidang reputasi meyakinkan bahwa adanya hubungan antara reputasi perusahaan dengan kinerja keuangan. Tinjauan pustaka dalam bidang reputasi ini meyakinkan bahwa adanya hubungan antara reputasi perusahaan dengan kinerja perusahaan menurut Bontis. Mohsan et al. 2011. Kepuasan pelanggan telah memperoleh perhatian meningkat dari para peneliti dan praktisi sebagai bidang ilmiah yang mengakui merupakan salah satu alat dasar yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, pada akhirnya performa kinerja dan organisasi profitabilitas. HVS dan Muhammad 2012. Kualitas terdiri dari dua elemen utama. Pada yang pertama, apakah suatu produk memenuhi kebutuhan, atau yang kedua, sampai pada tingkat yang bebas dari kekurangan. Menurut Juran 1988, layanan jenis performa kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lain secara jasmani merupakan bagian yang harus ada di dalamnya. Menurut Kotler dan Keller 2006, layanan ini didefinisikan oleh beberapa karakteristik seperti layanan bersifat incorporeal. Kami tidak dapat mengukur layanan dengan beberapa instrumen. Jasa dikatakan tidak dapat dipisahkan, yaitu diproduksi dan konsumsi biasanya berlaku langsung pada waktu yang bersamaan. Ada yang selanjutnya, hubungan antara variabel. Pembentukan hipotesis penelitian dan penelitian empiris didesain metode hipotesis penelitian. Van et al. Meyakinkan bahwa perusahaan yang mampu merespon dengan cepat keluhan pelanggan akan menjaga loyalitas pelanggan. Selain itu, pemulihan layanan yang tepat dapat meningkatkan kepuasan layanan dan loyalitas pelanggan, serta membangun promosi dari mulut ke mulut oleh Bowen Chen 2015. Dengan demikian, strategi pemulihan yang efektif dapat secara efektif mengurangi emosi ketidakpuasan pelanggan terhadap perusahaan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas merek untuk mencegah pelanggan yang dari kerugiannya. Menurut Pias and Raitani 2015. Park NH 2016 meyakinkan bahwa pemulihan layanan yang buruk akan mengakibatkan pelanggan tidak bersedia melanjutkan hubungan dengan perusahaan untuk mengurangi laba dan meningkatkan biaya bisnis dan manajemen perusahaan, karena diperlukan adanya biaya untuk mengupayakan pelanggan baru. Pada kasus ini, rupanya pemulihan layanan akan berdampak positif dari mulut ke mulut. Maka dari itu, hipotesis berikut diterapkan dalam penelitian ini. Hipotesis 1, pemulihan layanan menunjukkan berkorelasi positif signifikan dengan promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya, hubungan antar variabel. Lee et al. 2015 meyakinkan kata-kata pelanggan konsumen yang lebih tinggi dari mulut ke mulut tertentu kemungkinan besar untuk membeli produk dari merek tersebut. Cindy Sin 2015 membuktikan bahwa konsumen pelanggan dengan evaluasi word of mouth positif yang lebih tinggi terhadap merek atau jasa produk tertentu akan menunjukkan sikap yang lebih baik terhadap merek produk, yaitu niat beli
merek yang lebih tinggi. Weber et al. 2016 menanggapi bahwa evaluasi suatu produk dapat mempengaruhi pemilihan pelanggan untuk produk tersebut. Rezai et al. 2016 meyakinkan bahwa pelanggan akan menunjukkan niat beli dan sikap merek yang baik pada merek word of mouth yang baik, tetapi tidak menunjukkan niat baik dan sikap merek terhadap merek dengan word of mouth yang buruk atau tidak familiar. Yang et al. 2017 menyebutkan bahwa pemasaran dari mulut ke mulut ini yang baik mengungkapkan bahwa adanya loyalitas pelanggan yang lebih positif, sedangkan word of mouth yang buruk akan menurunkan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, hipotesis tersebut diterapkan dalam penelitian ini. Word of mouth mengungkapkan korelasi yang positif dengan loyalitas pelanggan. Guo et al. 2015 meyakinkan bahwa tindakan pembelian yang menggantikan kerugian pelanggan. Proses kegagalan layanan untuk memuaskan pelanggan akan menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih kuat daripada kepuasan layanan asli. Kasif et al. 2018 menyampaikan bahwa tindakan pembelian layanan ini yang berbeda akan menyebabkan kepuasan yang berbeda dengan tanggapan layanan. Wu et al. 2015 menganggap bahwa pembelian layanan yang baik dapat memperkuat kepuasan pelanggan, menjalin hubungan dengan pelanggan, mencegah pelanggan dari mengkhianati merek, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sarkar Sengupta 2015 menyampaikan bahwa penelitian pembelian ini untuk kegagalan akan secara positif mempengaruhi perilaku pelanggan, mempengaruhi hubungan antara pelanggan dan perusahaan, meningkatkan loyalitas pelanggan. Sebaliknya, pembelian layanan ini tidak tepat akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasulin menentukan efek pemulihan layanan terhadap loyalitas pelanggan. Pelanggan yang puas akan meningkatkan niat beli kembali ketika mereka menangani kegagalan layanan secara tepat dan waktu yang tepat. Kepuasan dan nilai pembelian kembali setelah pemulihan jelas akan ditingkatkan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan, dan pelanggan akan menerima pemulihan layanan yang sangat memuaskan, akan menunjukkan niat membeli kembali yang lebih tinggi. Akibatnya, hipotesis ini diterapkan bahwa pemulihan layanan tampak berkorelasi positif terutama pada loyalitas pelanggan. Kang et al. Mendefinisikan bahwa loyalitas pelanggan ini dalam hal kesediaan mereka untuk mengulangi pembelian, merujuk pelanggan baru dari program loyalitas dengan menggunakan sampel manajer yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pelanggan dari 147 hotel di Kenya. Para penelitian ini menemukan adanya hubungan yang signifikan antara aplikasi CRM berbasis TI dan loyalitas pelanggan. Studi menyimpulkan bahwa infrastruktur teknologi sebagai komponen utama dari CRM menimbulkan loyalitas pelanggan. Faktanya, adanya hubungan langsung antara CRM dengan loyalitas pelanggan bukan dari salah satu hipotesis yang disarankan oleh penelitian ini. Alih-alih itu, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara kepuasan pelanggan dengan loyalitas pelanggan. Menurut Arokiasami 2005, memeriksa dampak kepuasan pada loyalitas pelanggan, niat untuk beralih, menunjukkan adanya dampak positif dari kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan. Sementara itu, tidak ada hubungan signifikan antara kepuasan pelanggan, niat pelanggan untuk beralih. Maka dari itu, dalam studi menganggap kepuasan pelanggan ini sebagai halnya persyaratan utama untuk loyalitas pelanggan. Hubungan positif antara kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dikutip banyak dari Bontis 2007, Muhsan et al. 2011, Hafiz dan Muhammad 2012. Hipotesis 4, kepuasan pelanggan mengungkapkan bahwa berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Di sini mode penelitiannya. Pengukuran variabel.
pemulihan layanan atau service recovery diadopsi oleh Cheng 2017. Terdiri dari 5 pertanyaan dari mulut ke mulut, word of mouth, diadopsi dari Yang et al. 2017, meliputi 5 pertanyaan. Kesetiaan pelanggan atau customer loyalty diadopsi oleh dari Hasulin 2016 dari 7 pertanyaan. Kepuasan pelanggan customer satisfaction diadopsi oleh Kangu et al. 2017, Aroki Asami 2005, Bontis and Walker 2007, Mohsan 2011, Hafez S. dan Muhammad 2012 memiliki 4 pertanyaan. Total pengukuran variabel 21 pertanyaan yang secara detail dapat dilihat pada operasional variabel pada lampiran 2 dan kuesioner pada lampiran ketiga. Di sini ada metode penelitian. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan data primer dengan alat berupa kuesioner yang disebar secara online menggunakan Google Form sebagai teknik pengumpulan data sebanyak 1 kali. Kuesioner menggunakan pengukuran skala Likert dengan skala penilaian 1 sampai 7, di mana skor 7 berarti sangat setuju sekali, skor 6 sangat setuju, skor 5 setuju, skor 4 netral, dan skor 3 tidak setuju, skor 2 sangat tidak setuju, skor 1 berarti sangat tidak setuju sekali. Pengukuran variabel ini service recovery diadopsi oleh Cheng 2017, terdiri dari 5, word of mouth diadopsi Yang et al. 5 pertanyaan, customer loyalty diadopsi Hasulin 2016, 7 pertanyaan, customer satisfaction diadopsi 4 pertanyaan. Total pengukurannya 21 dari 21 pertanyaan yang secara detail dapat dilihat dari operasional variabel yang melampirkan pada lampiran 2 dan kuesioner lampiran 3. Sebuah survei dibuat untuk mendukung hipotesis dalam mengumpulkan data eksperimental untuk model penelitian yang dibuat dalam laporan saat ini oleh Cheng 2017. Alat ukur ini digunakan untuk mengetahui status reliable atas setiap pertanyaan yang akan digunakan dalam kuesioner. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat signifikan secara keterkaitan antara setiap variabel, kami menggunakan analisis Structural Equation Model atau SEM. Penelitian kuantitatif dengan analisis Structural Equation Model atau SEM menggunakan software Listrel untuk mengolah data dan analisis merupakan format penelitian ini. Analisis faktor akan digunakan dengan SPSS 2026 untuk melakukan uji fabilitas dan reliabilitas. Karena nilai KMO dan MSA lebih dari 0,5, maka analisis faktor sudah sesuai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mula-mulanya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner awal atau pretest kepada 30 responden, dan berdasarkan data pretest yang dilakukan totalnya 26 pertanyaan dari keseluruhan yang dinyatakan valid hanya 1 kali penguji. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Haryunisa tolong dimatikan PPT-nya. Oke, saya buka untuk makalah kamu ya. Nih ya, kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Saya sama ya, masih sama dengan yang lainnya ya. Kamu mau melihat apa sih? Ya, Haryunisa. Halo. Saya ingin
mengetahui adanya pengaruh loyalitas pelanggan dalam industri pariwisata itu seperti apa? Oke, yang menjadi variabel Y kamu apa? Ini Iya Bu, ya. loyalitas pelanggan Nah, Bu. loyalitas. Nah, kemudian yang menjadi variabel X kamu yang mana? Dalam industri pariwisata ya. Apa? Industri pariwisata itu kan objeknya kan. Ya. Nah, jadi variabel X kamu itu yang mana? X-nya. Terus tadi kamu katanya pakai Lisrel gitu kan. Lisrel yang kamu gunakan itu kamu mau melihat hubungan apa? Mau Ya. uji apa? Uji pet analisis Bu. Nah, kalau pet analisis berarti ada mediasi. Yang mediasi yang mana? Pemasarannya Bu. Pemasaran. Pemasarannya. Pemasaran apa? Nah, inilah. Pemasaran. Gini ya, ketika kita mengambil suatu topik, pastikan dulu nih topiknya pas atau tidak gitu ya. Kalau kamu mau melihat misalnya X kamu itu berarti Y kamu itu loyalitas pelanggan ya. Nah, kemudian yang menjadi variabel mediasinya itu apa? Contoh misalnya, saya mau melihat dari sisi word of mouth-nya Bu. Mouth-nya. Kemudian menjadi variabel X kamu apa? Saya mau melihat dari pemulihan layanannya Bu. Nah, di mana? Di industri pariwisata. Itu. Kamu kalau ngomongin ini global. Pemasaran tuh global umum gitu. Kamu mau melihat dari sisi apanya pemasaran ini? Ya. Nah, kemudian kita lihat ke tadi model ya. Model kamu nih kalau nggak salah sebelumnya juga seperti ini deh, ada deh. Siapa yang seperti ini nih? Ada Bu. Siapa? Teman kelompok saya Bu. Saya nggak nanya kelompok. Ini kemarin yang presentasi siapa? Kalau nggak salah ada yang kayak gini nih. Ada Bu, Salsabil Bu. Nah ini kalau nggak salah yang kamu ini kan kamu nggak ngomong nih. Iya Bu. Di atas jelas kamu nggak ngomongin ini. Kenapa harus ada variabel customer satisfaction di bawah gitu? Padahal cuma seperti ini gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya model, misalnya kalau mau kamu ini hilangkan. Ya. Iya Bu. Seperti ini. Jadi sampai H3 doang ya Bu. 4 dong. Iya 4. Ini juga posisinya salah. Ini kan ke sini dulu ya. Customer service recovery ke customer loyalty, word of mouth ke customer loyalty, service recovery ke word of mouth. Kemudian yang H4-nya service recovery melalui word of mouth ke customer loyalty. Nah, ini di sini H4. Paham? Paham Bu. Nah, itu ya. Nah, kemudian kayaknya kalau di dalam artikel ini nggak perlu ada nih. Nggak usah diuraikan sepanjang ini gitu. Karena biasanya artikel itu nggak seperti ini nih halamannya nih. Nggak sebanyak ini. Ya. Nah, kemudian sampelmu pet analis. Sampelmu berapa? Sampelnya 21 pertama Bu. Hah? 21? Iya Bu, dari ini kan 21 pertanyaan, artinya ini pertanyaan. Nah, sampelmu itu berapa? Populasinya siapa? Jumlahnya berapa? Sampelnya berapa? Gitu. Populasi itu apa? Populasi itu
laporannya Bu. Kok laporan? Nah, ini nggak kelihatan di kamu nih. Makanya sini populasi kamu siapa, sampelmu berapa, ini nggak kelihatan. Kamu cuma ngomongin masalah pengukurannya saja, terus menggunakan SSS, SS segala macam. Tapi kamu nggak menguraikan populasimu siapa, sampelmu berapa, menggunakan apa, kan nggak jelas di sini nih. Terus ada lagi di sini, kamu pakai Lisrel gitu ya. Terus kamu juga nanti diuji lagi pakai SPSS juga. Double dong kamu. Iya. Nah nanti tolong diperhatiin deh, kamu dipelajari lagi kalau mau pakai itu, kalau mau pakai SPSS ya SPS, kalau mau pakai Lisrel ya Lisrel sendiri kan jumlah sampelnya nggak boleh 21 kurang, nggak bisa, dia di atas 200 ya. Iya Bu. Oke. Saya rasa itu dari saya sama tadi siapa namanya itu Ratna tadi ya. Coba kamu cari buku, ini bukan buat kamu saja ya, buat semuanya. Cari buku yang baik gitu ya, analisis multivariat. Di situ bisa kelihatan PLS itu apa, Lisrel itu apa, MOS itu apa, itu ada pengukuran seperti apa, itu ada semua di situ ya. Ya Bu. Oke, itu aja. Kemudian selanjutnya siapa nih? Rosa. Iya Bu, maaf tadi jaringan saya kurang baik. Iya, nggak apa-apa, tampilin. Sebentar saya matiin dulu, silakan. Sudah terlihat Bu. Bentar. Ya udah. Oke ya, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari Rosa Mawar Sari dengan judulnya Studi Pengaruh Pemulihan Layanan Terhadap Loyalitas Berbasis Kata Pemasar Word of Mouth dalam layanan GoFood. Ini sama dengan yang tadi ya. Waktunya 7 menit, selebihnya kita akan ada tanya jawab ya. Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Ibu Ari dan teman-teman. Perkenalkan saya Rosa Mawar Sari Dewi akan mempresentasikan tugas seminar manajemen yang berjudul Studi Pengaruh Pemulihan Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan Berbasis Kata Pemasaran Word of Mouth dalam layanan GoFood. Yang pertama ada pendahuluan. Berdasarkan pemasaran dari mulut ke mulut, bermaksud untuk membahas pengaruh pemulihan layanan terhadap loyalitas pelanggan terhadap layanan GoFood. Diharapkan dapat membantu layanan GoFood dengan memberikan respon positif kepada pelanggan melalui word of mouth untuk mengupayakan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan melalui pelanggan. Word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut sekarang ini menjadi efektif karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan membuat para konsumen dengan mudah membicarakan sebuah produk tidak hanya ketika bertatap muka. Word of mouth juga terjadi melalui media internet, melalui jaringan sosial atau media yang memungkinkan terjadinya word of mouth. G. Penelitian. Service recovery terhadap word of mouth pada layanan GoFood. Word of mouth berpengaruh terhadap customer loyalty yang terjadi pada layanan GoFood. Service recovery terhadap customer loyalty ada pada layanan GoFood. Service recovery terhadap customer engagement. Penelitian ini menambah variabel customer engagement yang dipengaruhi oleh customer loyalty. Penelitian ini dilakukan pada pengguna GoFood. Tujuan penelitian. Berdasarkan pemasaran dari mulut ke mulut, penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh pemulihan layanan terhadap loyalitas pelanggan pada layanan GoFood. Diharapkan dapat membantu layanan jasa tersebut dari mulut ke mulut untuk mengupayakan lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan melalui pelanggan. Tinjauan pustaka. Service Recovery Fund et al. 2015 mengatakan bahwa pemulihan layanan merupakan tindakan yang diperlukan untuk memulihkan kepuasan pelanggan akibat kegagalan layanan. Yang kedua ada word of mouth
Lee et al. 2016 mengatakan komunikasi informal dapat dilakukan dari mulut ke mulut di antara konsumen tanpa melakukan bisnis apapun, terutama ketika berbicara tentang produk, merek, atau konten layanan tertentu. Yang ketiga ada customer loyalty. Guo et al. 2016 berpendapat loyalitas pelanggan mendeteksi konsumen dalam kepemilikan produk, layanan, atau stok perusahaan. Pendapat pribadi seperti itu secara langsung dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keempat ada customer engagement. Kumar et al. 2010 mengatakan perusahaan dapat melakukan kebutuhan yang mendesak guna untuk membangun hubungan dua arah untuk berinteraksi lebih lanjut kepada pelanggan. Selanjutnya ada bukti empiris untuk hubungan antara variabel. Tan et al. 2015, Bowen dan Chen 2015, Fias dan Raitani 2015, Prak dan H 2015, Pai et al. 2019 telah mengkonfirmasi bahwa service recovery menunjukkan korelasi positif yang signifikan dengan promosi word of mouth. Selanjutnya, Lee et al. 2016, Cassidy dan Sim 2015, Rizei et al. 2016, Yang et al. 2017, Pai et al. 2019 menunjukkan korelasi yang positif terhadap customer loyalty. Selanjutnya, Guo et al. 2016, Kasif et al. 2018, Wu et al. 2015, Sarkar Sengupta et al. 2015, HSU dan Lin 2016, Pai et al. 2019 menyatakan bahwa service recovery muncul memberikan nilai yang positif terhadap customer loyalty. Selanjutnya, Amin et al. 2013, Vivek et al. 2012, Brody et al. 2011, Sport et al. 2009, Su et al. 2014, AG et al. 2020, AG et al. mengatakan bahwa service recovery menunjukkan korelasi positif Di sini ada model penelitiannya. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Variabel service recovery mengadopsi dari Cheng 2017 dengan 5 pertanyaan. Variabel word of mouth mengadopsi dari Yang et al. 2017 dengan 5 pertanyaan. Selanjutnya, variabel customer loyalty mengadopsi dari HSU dan Lin 2016 dengan 6 pertanyaan. Variabel customer engagement mengadopsi dari Islam dan Rahman 2017 dengan 4 pertanyaan. Selanjutnya ada model penelitian, populasi dan simbol. Populasi dari penelitian ini adalah pengguna layanan GoFood. Untuk pengumpulan data responden menggunakan data primer dengan alat berupa kuesioner yang disebar secara online menggunakan Google Form sebanyak 1 kali. Alur uji analisis kuesioner disebar secara online dengan Google Form dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala 1 hingga 5, kemudian diuji validitas dan reliabilitas pada 30 responden menggunakan SPSS, uji hipotesis dengan menyebar kuesioner valid kepada seluruh responden dan hasilnya dianalisis dengan SEM LISREL untuk mengetahui diterima atau tidak hipotesis yang diajukan. Sekian dan terima kasih. Oke, Rosa, tolong ditutup biar saya bisa nampilin. Oke ya, bentar. Udah kelihatan, Rosa? Sudah, Bu. Oke. Ini hampir sama tadi ya dengan Hoirunisa ya, mengenai ini gitu ya. Nah, kita lanjut ya. Urgensi penelitian kamu apa sih? Apa, Rosa?
Halo, Iya Bu. ya apa? Urgensi pengertian saya. Ayo, bingung. Tadi sebenarnya sama ya dengan Suci. Awal saya tanya, Suci atau siapa tadi yang saya bilang? Suci atau Ratna tadi? Sepertinya Ratna deh Bu. Ah, seperti yang tadi saya sampaikan ke Ratna gitu kan. Apalagi ini kan ngomongin masalah GoFood. Artinya kan kalau kita lihat ini kan ya dari 2020 kita mengalami masa pandemi ya, di mana masyarakat atau ya masyarakat ya untuk bisa makan di tempat itu kan udah agak susah gitu, kecuali di rumah gitu. Nah, mereka mengambil amannya kan dengan menggunakan layanan aplikasi ya, salah satunya seperti GoFood gitu. Nah, itu kan bisa dijadikan agensinya kamu gitu loh. Terlepas dari itu bisa yang lainnya, bisa lihat dari mungkin masalah apa namanya nih, loyalitasnya gitu ya. Oh iya Bu. Nah, kemudian tadi saya agak ini dengan model ya. Model kamu tadi tuh, nah ini kamu pakai alat analisis apa nih? Karena di sini nih saya nggak lihat nih makalah kamu komplitnya, metodologinya nggak ada di sini. Nah, cuma begini aja. Saya menggunakan analisis Israel Bu. Iya, melihat apa? Hubungan apa? Ayo, melihat apa? Pakai regresi, apa analisis jalur? Atau pet analisis? Pet analisis Bu. Pet analisis. Kalau pet analisis berarti ada hubungan langsung dan tidak langsung. Iya Bu. Ya, yang menjadi hubungan langsungnya yang mana nih dari model kamu ini? Nggak kelihatan kan? Iya Bu. Nah, itu tadi saya udah kasih contoh tuh di Ratna atau di Suci tadi tuh. Suci Bu. Nah, tadi di Suci ya Ci. Nah, nanti kamu bisa liatin tuh, kasih tunjuk tuh kayak gimana modelnya ya kalau analisis jalur. Ya, berarti kan kalau berdasarkan ini ya 2, 3, 4 ini berarti kamu ada H1 ya, kemudian H2, H3, sorry. Empat, 5, 6, 7. Ada segini. Penempatannya yang jelas ke service. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya.
Ini ke sini, ini ke sini, ini melalui ini ke sini, ini melalui ini ke sini. Ini nggak perlu diuji, Baik, Bu. ya. Nah, kemudian antara model kamu dengan atas itu agak berbeda. Di sini customer apa ini, dan ini customer engagement, gitu. Ini maksudnya apa nih? Sementara di sini nih, tadi saya kasih tahu ke Hairunisa ya, bisa Iya, kamu lihat tuh tadi maunya seperti apa, gitu, iya Bu, ya. ya. Nah, Ya. kemudian untuk sampelmu berapa? 30 Bu. 30 pakai Lisrel, ampun. Diperhatiin lagi ya, baca bukunya ya. Ketentuan untuk penentuan sampelnya tuh. Bukunya. Ya, Iya Bu. oke. Belum saya kasih nilai. Ada lagi yang belum presentasi? Terima kasih Bu. Yuk. Ada lagi yang belum presentasi? Siapa? Elsa. Coba didata berapa orang lagi yang belum presentasi. Ditulis di grup ya. Kemungkinan nanti pada saat UAS kita akan presentasi. Ya, nanti tolong ditulis di grup yang belum presentasi siapa aja dan wajib hadir pada saat itu. Jadi nanti perwakilan entah ketua kelasnya atau wakil ketua kelasnya yang membuat linknya ya. Pakai Google Meet atau Zoom silakan. Nanti kirim di grup seminar ya. Oke. Untuk UAS itu nanti tugasnya itu kalian memasukkan PPT-nya di dalam UAS itu. Karena kan UAS kalian itu kan presentasi. Cuma kalau waktu tes kemarin kan saya minta kalian mengirimkan yang dalam bentuk PDF ya, makalah. Nah, ini nanti pada saat UAS itu PPT-nya ya. Baik Bu. Oke. Kita akhiri pertemuan kita. Jangan lupa isi forum diskusinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.